Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Mujas Willy. Di sini saya akan membuat tugas video tentang analisis laporan keuangan. Lanjut saja. Nomor 1 di sini ada jenis komponen laporan keuangan. Laporan keuangan adalah laporan yang menunjukkan kondisi keuangan perusahaan pada saat ini atau dalam suatu periode tertentu. Dan di sini juga ada beberapa macam keuangan di sini. Yang nomor 1 neraca, terus yang kedua laba rugi, terus yang ketiga di sini perubahan modal, yang terakhir arus kas. Terus yang kedua di sini ada analisis laporan secara komprehensif. Analisis rasio keuangan komprehensif merupakan kegiatan membandingkan angka-angka yang ada dalam laporan keuangan. Perbandingan dapat dilakukan antara satu komponen dengan komponen lainnya. Dan di sini juga ada 3 macam rasio. Di sini juga ada 3 macam analisis laporan secara komprehensif. Yang nomor 1 di sini rasio neraca, terus yang kedua laba rugi, terus yang ketiga di sini antar laporan. Terus yang ketiga di sini juga ada analisis laporan keuangan. Analisis laporan keuangan adalah untuk mengetahui posisi keuangan perusahaan dalam suatu periode tertentu. Di sini juga ada 2 macam. Di sini yang nomor 1 analisis vertikal, terus yang kedua analisis horizontal. Yang keempat di sini rasio likuiditas. Rasio likuiditas ini bisa disebut rasio modal kerja yang digunakan untuk mengukur seberapa likuidnya suatu perusahaan. Terus jenis-jenisnya rasio likuiditas. Yang nomor 1 rasio lancar, terus yang kedua rasio cepat, terus yang ketiga rasio kas, yang terakhir rasio perputaran kas. Yang nomor 5 tentang rasio solvabilitas. Rasio solvabilitas digunakan untuk mengukur sejauh mana aktivitas kewajiban perusahaan yang dibiayai dengan utang. Yang keenam rasio aktivitas. Rasio aktivitas digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi pemanfaatan sumber daya yang perusahaannya dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Terus yang ke-7 di sini tentang rasio profitabilitas. Rasio profitabilitas adalah rasio keuangan bank dengan perusahaan non-bank sebenarnya relatif tidak jauh berbeda, hanya saja perbedaannya terletak pada jenis rasionalnya. Terus yang ke-8 di sini rasio keuangan bank. Rasio keuangan bank dengan perusahaan non-bank sebenarnya hanya relatif tidak jauh berbeda, hanya saja perbedaannya terletak pada jenis rasionalnya. Terus yang ke-9 di sini sumber dan penggunaan modal kerja. Analisis sumber dan penggunaan modal kerja berhubungan dengan sumber-sumber dan penggunaan dana perusahaan. Terus yang ke-9 terus yang ke-10 pengkreditan. Analisis pengkreditan adalah penggunaan dana yang dibutuhkan tidak boleh melebihi kebutuhan sesungguhnya. Terus yang ke-11 laba kotor. Laba kotor adalah analisis yang digunakan untuk mengetahui jumlah laba kotor dan dari periode ke satu periode. Terus yang ke-12 di sini ada break even point. Analisis titik impas ialah suatu keadaan di mana perubahan profesi beroperasi dalam kondisi tidak memperoleh pendapatan dan tidak menderita kerugian.
Mungkin itu saja yang saya bisa paparkan. Selebihnya mohon maaf jika ada tutur kata yang kurang pas atau tidak sesuai. Mohon dimaafkan.